Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil survei kami terhadap kalian semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Bisa langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh Alfi. Pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang insan, akan tetapi umurnya masih di bawah usia reproduktif. Menurut BKKBN, yang dimaksud dengan di bawah usia reproduktif itu ialah kurang dari 20 tahun untuk usia pada wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria. Pernikahan dini sering terjadi pada warga negara Indonesia, bahkan pada zaman dahulu pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa karena banyak dari orang tua kita yang memilih untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain adalah faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan dan orang tua. Bukan hanya itu, pernikahan dini ini juga memiliki beberapa dampak seperti memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan siri adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA atau nikah sesuai dengan persyaratan agama Islam, kemudian dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Nah, untuk melakukan nikah siri, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama Islam. Meski demikian, nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Dampaknya melakukan pernikahan siri adalah bagi perempuan secara hukum, perempuan tersebut tidak dianggap sebagai nikah siri, tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta bersama bila terjadi perceraian, dan dampak bagi anak hasil pernikahan siri adalah disamakan dengan anak di luar nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Dalil tentang pernikahan dini tersendiri ialah ada di dalam surat At-Tolak ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahi ya'isna minal mahiyadi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalatha ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul adzim, yang artinya perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu atau tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah, mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jika ditilik di dalam ayat Al-Quran tersebut tidak menyebutkan spesifikasi pada usia berapakah seseorang sebaiknya melakukan pernikahan dini. Akan tetapi, pada ayat tersebut, yaitu surat At-Tolak ayat 4, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Jarir At-Tabari yang dikaitkan dengan usia pernikahan dini, yang menjadi kata kunci mengenai pernikahan dini dalam ayat ini ialah lafaz wala ilam yahid, yang mana arti menurut sahabat Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dengan perempuan-perempuan yang belum haid, atau yang disebutkan yang belum haid itu dimaksudkan adalah perempuan yang masih kecil atau belum balik. Hukum nikah siri menurut ulama.
Beberapa ulama juga mengeluarkan pendapatnya berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang mengacu pada boleh atau tidaknya melakukan nikah siri. Di antaranya ulama fikih, mayoritas ulama ahli fikih pernikahan berpendapat bahwa hukum nikah siri tidaklah sah. Sebab perbuatan nikah siri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan risikonya bisa menimbulkan fitnah di masyarakat sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam. Yang kedua, mazhab Asy-Syafi'iyah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, hukum pernikahan nikah siri tidak sah. Selain secara fikih, terminologinya dianggap tidak sah. Nikah siri juga disinyalir akan mampu mengundang fitnah baik dari sisi laki maupun perempuan. Mazhab Al-Maliki. Menurut mazhab Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas permintaan calon suami, di mana para saksi harus merahasiakan dari keluarganya dan orang lain. Menurut mazhab Maliki, nikah siri hukumnya tidak sah. Pernikahan ini bisa dibatalkan, namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan, maka pelaku bisa memperoleh hukuman rajam atau had dengan diakui 4 orang saksi. Mazhab Hanafi. Sebagaimana mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hanafi juga tidak memperbolehkan pernikahan siri atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa wali. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki pendapat berbeda dari ketiga mazhab lainnya. Ulama dari mazhab Hambali berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai syariat Islam atau memenuhi rukun nikah, maka sah untuk dilakukan. Tapi hukumnya makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah mengancam pasangan yang menikah siri dengan hukuman cambuk. Ya, terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih juga kepada dosen kami, Pak Dahlan, Pak Rahmat Dahlan, atas dukungannya untuk melakukan survei ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.